Jadi ini kayak diskusi. Jadi mungkin kalau yang sudah pernah menggunakan Match dan juga Retika nanti bisa saling bertukar ilmunya. Jadi sebentar, mungkin menunggu sekitar 2 hingga 3 menit lagi untuk menunggu yang lain bergabung. Ini untuk penggunaan Match dan juga Retika kan sudah dibagikan datanya dan juga cara installnya. Bagi yang sudah pernah mungkin tinggal menggunakan dari laptopnya masing-masing. Bagi yang belum, ini sebenarnya sudah direcord. Jadi misal nanti tidak bisa mengikuti langsung gini, berarti kan harus pakai 2 device untuk mendengarkan dan juga mempraktekkan gitu ya. Mungkin nanti bisa di-share juga video recordnya gitu. Jadi bagi yang sudah menginstal Match dan juga Retika bisa mulai dibuka. Jadi yang pertama mungkin ya, Match tadi sudah disinggung oleh Prof. Suminar beberapa kali dan sudah didemokan juga. Jadi kalau Match ini kita harus tahu tentang sejarah sampelnya dulu. Jadi yang dikirimkan di file yang dikirimkan di email masing-masing itu kan ada beberapa extension ya. Nah, kalau yang di Match biasanya kita itu dapat enggak dari data XRD dulu. Jadi kan kita menguji sampel kita dengan difraksi sinar X. Nah, terus nanti ketika kita uji itu kita dapat beberapa data. Salah satunya itu yang .rd, yang extensionnya .rd. Nah, itu yang dipakai untuk analisis match-nya. Mungkin sudah ini semua ya, menginstal match semuanya. Jadi kita pakainya kalau di websitenya Match, itu kita bisa download database yang bisa nanti untuk menampilkan pilihan-pilihan struktur ataupun fasa yang pada sampel kita. Nah, ini kalau saya tadi downloadnya itu yang COD Inorganic 2021, itu ada di itu tadi di websitenya Match. Terus kalau yang ini kebetulan sudah saya ini ya, sudah saya match. Apa bisa kita mulai? Kita mulai aja ya. Jadi tadi kita pakai data yang .rd. Jadi ini pasti kalau kita meng-XRD sampel kita, pasti ada data yang .rd. Tadi seperti dijelaskan Prof. Suminar harus tahu secara sampelnya. Kebetulan ini sampelnya yang dipakai sama semua untuk workshop ini, yaitu ZHCl. Menurut sejarah, katanya sampel ini tuh dibuat dari zirkon dan juga dicampur dengan HCl kemudian dikeringkan gitu. Jadi zirkon itu kan ZrSiO4. Jadi sampelnya ini digiling selama 2 jam, terus habis itu dikeringkan, direndam dengan HCl, kemudian dicuci dan dikeringkan lagi. Nah, dikeringkannya ini temperaturnya temperatur hot plate yang biasa itu, jadi relatif rendah, kemudian langsung didifraksi. Nah, di sini kan difraksinya terlihat tadi kata Prof. Suminar kan dari data difraksi itu bisa dianalisis dari posisi, terus habis itu tinggi dan juga lebar puncak kan. Nah, kalau yang di sini karena dia itu diperlakukan pada temperatur yang relatif rendah, jadi puncaknya ini agak lebar, bukan yang sangat lebar, tapi agak lebar, bukan yang sangat runcing yang kalau runcing banget gini itu kan berarti FWHM-nya kecil ya. Kalau FWHM-nya kecil maka dia itu kristalnya besar-besar. Jadi bukan yang nano, tapi karena ini
relatif diperlakukan di temperatur yang lebih rendah, sepertinya ini sampelnya nano. Gitu. Tadi kan dia dari Pasirpu ya, kalau tidak salah dari yang dikirimkan oleh teman-teman. Gitu. Selanjutnya, jadi di sini saya tidak membuat rangkuman, tapi saya mempraktekkan cara nge-match dan juga cara menggunakan retika. Mungkin ada beberapa yang ini pengaturan yang perlu diperhatikan di match-nya, karena biasanya sebentar. Karena biasanya beda pengaturan dia akan menghasilkan data ini, data yang di bawah ini apa ya namanya? Nanti akan muncul data yang di bawah yang disarankan dari match ini, dari database yang COD inorganik ini akan muncul. Nah, ini tadi saya sudah mencoba ada beberapa pengaturan yang perlu diatur. Mungkin sudah ada di panduan. Salah satunya itu yang ini, search method option. Nah, yang di sini itu tadi kalau nggak salah di sini itu isinya 0,3. Kalau bisa ini dikecilin lagi ke sekitar 0,08 atau 0,1 supaya muncul fasa yang karena jaraknya kan itu bisa satu puncak dua fasa. Kalau dia semakin delta 2 tetanya itu besar, nanti fasa yang dempet tadi itu nggak kelihatan. Jadi harus dikecilin yang ini delta 2 theta di bagian yang ini search match. Jadi option search match. Yang ini itu segini. Jadi 0,1 atau 0,08. Terus minimum FOM-nya 0,52 sampai 0,75. Terus habis itu save as default, terus oke. Nah, gitu. Jadi ini agar supaya kalau fasanya itu berdekatan, dia bisa teridentifikasi. Terus kan ini sudah, terus ada lagi yang bagian ini enggak dicentang semua ya, yang bagian batch. Jadi yang match itu yang bagian batch itu enggak dicentang semua. Terus yang ini report view, jangan lupa setiap setting itu save as default. Terus apalagi kalau yang di sini grab, sepertinya ini udah sama. Oh ya, yang general option gini, terus raw datanya sudah sih, kayaknya sudah sama semua. Jadi itu tadi yang perlu diperhatikan adalah yang batch ini diancentang semua, terus search match tadi ininya dikecilin 0,1 atau 0,08. Terus langkah pertama untuk nge-match seperti tadi, sepertinya sudah dijelaskan juga oleh Prof. Suminar. Cara ngezoomnya biasa aja, jadi ini dipakai klik kiri gitu, terus ke puncaknya. Terus ini untuk menandai puncak masing-masing, itu kita pakai kontrol klik kanan. Jadi yang kita identifikasi sebagai puncak itu kita kasih ini semua. Kita identifikasi puncaknya menggunakan kontrol klik kanan. Ini banyak ya, jadi nggak apa-apa dilihat aja atau mau mencoba di laptopnya masing-masing. Kalau bisa pas menentukan itunya yang pas, karena ini agak susah. Nanti kalau misal nggak pas gitu, bisa dipasin sih, cuman biasanya agak lama karena dia parameter yang dimasukkan jadi lebih banyak.
Kira-kira seperti ini. Jadi kebetulan sampel ini tuh kristal dan background-nya lurus ya, bukan background yang miring seperti tadi yang dicontohkan oleh Prof. Suminar yang gabungan sepertinya amorf dan juga kristal. Kebetulan ini sampelnya kristal dan memang kalau sampel kristal ini jauh lebih mudah identifikasi untuk menandai mana yang puncak, mana yang bukan gitu sih. Menurut pengalaman saya, sampel yang kristal memang lebih mudah diinikan. Nah, setelah kita identifikasi puncak tadi pakai kontrol klik kanan, terus kita bisa ini langsung pakai yang tombol match ini run face identification yang gambar search match-nya. Nah, nanti bakal keluar ini fasa yang disarankan oleh data COD inorganik 2021 tadi yang kalau nggak salah jumlahnya ada 77.000. Nah, di sini ini ada yang quality, ini formulanya, ini entry datanya, jadi ini nama datanya. Nama datanya, entry datanya biasanya yang kita tampilkan di publikasi sepertinya biasanya pakai yang data ini, misal kode kode COD yang ini gitu. Terus kalau ini nama formulanya, terus ini kandidat, ini fasanya, fasa misal kalau ini kan zirkon, ini fasanya zirkon, formulanya ZrSiO4, kandidat phase-nya namanya zirkon. Nah, di sini ada perbandingan antara I dan juga IC, terus ini FOM-nya. Jadi biasanya itu yang diambil yang memang ada FOM-nya gitu. Nah, kalau yang ini misal ini quality ya, biasanya ada quality yang bintang, terus C itu yang paling disarankan karena dia calculated. Terus yang D tidak disarankan. Jadi ada yang D, tapi kebetulan di sini semuanya C. Kita bisa pilih yang sesuai juga nggak apa-apa. Yang ini kan paling atas yang 96.900.2563. Itu hampir mirip sama yang nomor 4 juga. Kita pilih yang paling mendekati. Mendekati semua ya kalau ini. Kita lihat fasanya. Jadi kalau misal ini di yang sebelah kanan sini kita bisa ini. Di sini ada datasheet. Jadi yang ini biru yang kita tandai biru itu di sini bisa keluar ininya. Datasheet dari entry PDF number atau COD number yang 96.900.2563 ini ada informasi dari fasanya. Jadi formulanya ada, terus habis itu quality-nya, terus dia dari publikasinya siapa, dan di sini ada space group juga, terus crystal system, dan data-data yang nanti mungkin bisa dipakai untuk retika. Biasanya gitu. Kalau datanya lengkap, kebetulan ini datanya lengkap, mungkin bisa dipakai untuk nanti retikanya. Misal kita ambil yang paling atas ini, langsung klik aja, klik kiri 2 kali, dia akan langsung pindah ke kanan. Ini yang kita, apa namanya, yang kita ambil sebagai fasa yang nanti kita gunakan untuk identifikasi selanjutnya. Terus kan kalau zirkon ini warna merah. Nah, yang warna merah ini udah lurus semua, tapi ada warna hijau, hijau atau biru mungkin terlihat di laptop masing-masing. Ini ada yang belum teridentifikasi kan. Nah, kebetulan juga di yang kita ambil ini, si SiO2 tinggal satu ya. Jadi ini kebetulan tinggal satu dan dia lurus juga. Jadi ada sekitar 83% zirkon dan juga 17% SiO2. Seperti itu. Jadi sebenarnya si match ini gunanya adalah untuk analisis kualitatif, menentukan fase apa saja yang terdapat pada sampel kita. Seperti itu. Caranya tadi gitu. Tadi sempat sebelum ini saya nyobanya pakai yang belum saya ubah ke yang tadi delta 2 tetanya. SiO2-nya nggak muncul karena kan sebenarnya kalau yang kayak gini
di sudut 26, ini kan dia dempet gini kan, antara SiO2 sama ZR SiO4. Nah, karena dia dempet gini, mungkin karena delta tetanya itu sangat kecil, jadi dia nggak kedetek, nggak ada apa, tidak terlihat si SiO2-nya. Jadi 100% zirkon. Tapi kemudian ketika sudah saya ubah yang bagian option tadi, SiO2-nya kelihatan. Gitu. Jadi ini ada datasheet, terus ini pick list. Pick list ini kalau ini picknya zirkon itu di sekitar sini. Kalau ini picknya quartz. Gitu. Itu sih tools-tools yang dipakai di match. Rata-rata itu tadi match itu digunakan untuk data kualitatif. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, Bu Gabriela. Silahkan. Iya, Mbak. Saya mau tanya, kalau untuk memilih model yang cocok itu apakah dilihat secara visual saja atau ada parameter-parameter lain seperti data-data yang di bawahnya tadi? Gimana fasa yang cocok? Iya, untuk kita pilih dijadikan ini sumber untuk nanti kita refinement. Oh ya, kan tadi karena sebenarnya tidak semua fasa yang ditampilkan atau yang disarankan match itu ada data yang kayak gini, yang di datasheet ini. Nggak semuanya ada. Nah, kalau nggak semuanya ada itu kita carinya di Crystallography Open Database. Mungkin habis ini saya contohkan. Nah, itu sih kalau pakai Crystallography Open Database bisa kayak gitu. Makanya tadi kita harus tahu sejarah sampelnya. Jadi misal Bu Gabriela bikin sampel ABC, kan tidak mungkin yang keluar DEF gitu kan. Jadi pasti ABC. Jadi kita bisa nyarinya yang sesuai dengan yang sampel kita. Jadi kalau yang nggak ada hubungannya nggak usah dicari. Nggak usah di itu sih, nggak usah diambil gitu. Tapi sebenarnya bisa pakai yang ini. Pakai yang data dari sini. Sebentar. Kalau kita misal ini ZR SIO. Misal nggak keluar gitu ya data yang disarankan tadi, kan kebetulan memang pas saya ambil itunya puncak-puncaknya sudah ditandai, terus keluar data-data yang disarankan di bawahnya, terus bisa diambil dan kebetulan pas juga. Nah, kalau yang misal nggak keluar sama sekali di sini atau datanya itu tadi kan misal ABC, datanya yang keluar DEF gitu. Maka kita bisa mungkin pakai yang kayak gini. Saya belum pernah mengalami sih kalau yang misal sampel saya ABC terus habis itu nggak ada satupun yang diitukan. Berarti kan memang antara tidak bisa teridentifikasi atau sampelnya sampel yang sangat baru, mungkin belum ada orang yang bikin chief-nya atau data base-nya gitu kan, bisa jadi. Atau datanya yang kurang. Kali ini tadi cuma 77.000, mungkin ada yang punya data yang lebih banyak lagi, tapi sepertinya tidak gratis kan. Kebetulan yang ini COD Inorganic 2021 ini ada di yang tadi software di websitenya Match dan bisa di-download. Kayaknya kalau yang pakai PDF number data entries-nya kan lebih banyak, ratusan ribu. Mungkin seperti itu, Bu Gabriela. Kalau yang pakai gini tadi bisa langsung misal sampelnya ABC, maka diklik aja ini ABC terus Google terus kita match lagi. Nah, ini keluar. Tapi di sini rata-rata FOM-nya 0 sih. Karena kan kita mencari menggunakan yang seperti ini. Biasanya dia menyarankan data-data yang ya calculated dan juga terdaftar, tapi ya lebih baik mengambil yang ada FOM-nya, yang tadi, yang gambarnya merah sampai orange. Kalau ini biasanya biru. Tapi kalau memang terpaksa nggak ada, nggak apa-apa dipakai, dan kita cari data buat retikanya pakai yang Crystallography Open Database. Gitu, kira-kira. Gimana Bu Gabriela?
Kalau yang paling terbaik itu pakai FOM yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah atau gimana, Bu? Kalau FOM, sebentar, kalau yang tadi FOM-nya tidak kelihatan. Kan kita setting FOM-nya tadi di sini ya. Minimum FOM 0,52. Kalau minimum FOM untuk automatic 0,75. Menurut saya tidak ada minimum atau maksimum, asalkan dia pas, dia yang paling atas sih biasanya. Jadi semakin tinggi ya kecocokannya. Kecocokan semakin tinggi itu semakin bagus. Makanya tadi saya ambilnya yang paling atas. Meskipun data yang ke bawahnya itu juga mirip sih, tapi saya ambilnya yang paling atas. Sebenarnya itu kayak preferensi aja. Nanti mungkin kalau misal kita ambil yang nomor 3 atau nomor 4, ngaruhnya itu di kuantitatif ini, kuantitatif pace-nya yang persentase yang ini, yang kanan. Mungkin bisa jadi kalau ambil yang nomor 3 atau nomor 4, ZR SIO 4-nya tinggi. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang semakin tinggi FOM-nya, dia kan berarti kecocokannya semakin tinggi. Gitu. Kira-kira. Bagaimana? Bu Gabriela, apa ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Atau ini sambil mencoba di laptop masing-masing? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut. Atau gimana? Atau ada pertanyaan lain? Maaf, saya baru terlempar, Mbak. Terima kasih Oh iya, jawabannya. iya sama-sama. Terima kasih juga Bu Gabriela atas pertanyaannya. Nah, terus kalau yang udah selesai, misal ini udah dapat, oh fasanya dari sampel ZHCl ini adalah zirkon dan juga SiO2, yang mana zirkonnya itu sebesar 83% dan SiO2-nya 17%. Nah, kalau yang ini kan sudah kuantitatif 83 sama 17. Terus habis itu kalau dipakai publikasi, saya belum pernah menggunakan kalau yang data dari match untuk publikasi sebenarnya. Tapi kalau yang untuk identifikasi fasa, tadi yang dipakai itu biasanya adalah PDF number atau yang bagian ininya, yang nomor entry-nya ini. Jadi untuk mengidentifikasi, oh sampel model ini diambil dari angka PDF ini, atau COD dengan nomor yang ini gitu. Jadi biar kalau diikutin orang, bisa pas gitu sama, dan juga kan itu bagian dari citasi dari publikasi orang. Meskipun nanti misal kita merefine dengan menggunakan Retika, biasanya parameter KISI berbeda sih, kan agak bergeser mungkin akibat doping atau yang lain seperti itu. Jadi ini analisis kualitatif saja untuk menentukan berapa jumlah fasa yang ada di sampel kita. Untuk selanjutnya lebih mudahnya kita gunakan match untuk analisis selanjutnya. Jadi kalau mungkin tadi kan kalau match itu kita harus tahu data ininya ya, data CIF, CIF. Meskipun dari match-nya kita tahu yang tadi ada zirkon dan juga SiO2, tapi mungkin sudah pernah juga yang lain mencari data CIF. Nah, data CIF ini bisa dicari dari kristalografi.net. Terus ini diklik search, kita masukin aja. Misalnya tadi kan kita nyari, udah dikasih kan di yang ininya dari emailnya, datanya masing-masing. Jadi udah dikasih datanya, jadi kita sebenarnya nggak perlu mencari, tapi
Saya contohkan cara mencarinya mungkin dengan sampel yang berbeda. Ini ZRSIO 3 aja, terus ini SEN. Kenapa tidak bisa? Nah, di sini apakah bisa dilihat di sini kan ada banyak ini ya, chief. Jadi yang di-download itu bukan yang ini. Diklik chief-nya ya untuk mendownload data chief-nya. Misal ini sudah saya download 1. Tadi ini kan ada banyak. Nanti disesuaikan aja yang cocok yang mana. Biasanya sih dari ininya, sel parameter. Sebenarnya kalau dari sel parameter nggak ada bedanya. Atau dari space group. Jadi dia strukturnya apa gitu. Kalau ini kan jelas kalau I41 AMD1 ini mirip-mirip kan 3. Cuman dia bedanya di parameter kisinya. Jadi parameter kisinya ini beda sekitar 0,02 angstrom gitu sih. 1, 2, 3 ini. Ini kayak satu struktur. Terus kalau yang kayak ini mungkin beda. Ini AMD1, ini P4NM. Terus kalau yang ini sama. Untuk menentukan mana yang kita pakai, ya itu tadi kita harus nge-match kan kebetulan tadi 141. Ini nggak ada itunya. Kita buka aja ininya di bagi yang sudah mendapat atau mendownload datanya. Data chief ini ada beberapa informasi yang bisa digunakan. Yang dikirim atau yang dikirim di email itu datanya namanya 9000688 itu untuk zircon. Bisa dibuka di Notepad. Jadi Notepad terus file open aja. Nanti bakal ketahuan itunya. Ini bisa dilihat data yang ada di dalamnya. Yang dipakai untuk match, untuk retika biasanya itu yang ini. Jadi space group 141 untuk zircon, kemudian ke bawah untuk yang ini, atom dan juga parameter kisinya, posisi XYZ. Jadi kan ini atom site label, ini atom site fraction X, Y, Z. Ini berarti site labelnya ZR, SI, sama O. Terus habis itu X, Y, Z. Itu urut ya, X, Y, Z. Gitu. Jadi yang dilihat ini yang bagian ini. Sama nomor, ya tadi, nomor space groupnya. Gitu. Itu untuk yang zircon. Kalau yang quartz, itu yang ini. Sama juga. Ini, sebentar. Apakah tadi kelihatan yang bagian ini? Kelihatan ya? Pokoknya yang bagian ini tadi, yang zircon, itu yang diambil yang bagian ini dan juga yang space group. Terus, kalau yang quartz, itu yang ini. SI sama O yang bagian bawah. Bukan, yang atasnya. SI, SI4+, SO2-, terus habis itu 0, 01. Terus habis itu yang bawahnya 0253, 0012. X-nya yang ini 0,469, 0, kemudian 0. Terus yang O-nya itu 0,403, 0,253 sama 0,122. Ini yang nanti bakal dimasukin ke retika sama nomor simetrinya yang 154. Jadi pentingnya mencari data chief itu yang buat ini. Terus kita coba retika.
bagi yang belum pernah menggunakan Retika, mungkin ini saya contohkan cara membuat modelnya. Terus nanti untuk running datanya nanti dulu, karena ada beberapa yang perlu diperhatikan, termasuk penulisan angka. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan laptop ini. Angka titiknya itu dia jadi pemisah, desimalnya itu menggunakan koma, jadi harus menggunakan titik. Dan nggak bisa diganti menjadi pemisah titik. Jadi agak, sebentar. Jadi bisa dibuka retikanya. Terus ini sepertinya sudah dikasih model juga kalau yang di itu ya, di emailnya. Terus pertama kita ulang, file new input. Jadi di new input ini the input file should contain one histogram. Kemudian yang bagian face itu ada satu fasa, there are two phases. Fase 1 adalah struktur dengan 3 atom. Jadi ini emang satu dulu gini, nanti kita tambahkan secara manual di selanjutnya. Ini kan satu, oke ya. Nah, terus kita simpan, jadi biasanya model asli ZHCL. Terus di save. Nah, selanjutnya itu kayak bikin ininya. Bikin nama filenya dulu, baru kita ganti-ganti yang sebelah sini. Nah, pas aturan yang sebelah sini itu kita pakai yang ini, no file, no VUE file. Untuk yang bagian ini aja, jadi no file, no VUE file, semuanya nggak perlu diganti. Terus oke. Ini bagian histogram, pokoknya yang gambar kotak 3 ini. Oh, general, yang F5 ini. Jadi ini general, diklik aja. Terus habis itu setelah general, kita ke histogram. Histogram itu yang sebelahnya general. Nah, biasanya kalau kita bikin model, ini kita setting jadi calculation, terus ini 10 sampai 70. Nah, data step-nya nanti menyesuaikan sih kalau dimasukin ke dalam ininya. Kalau nanti kita ngeran datanya otomatis masuk gitu. Terus kalau untuk zero, zero wavelength 1 sama wavelength 2. Jadi ini zero, lambda 1, lambda 2 ini menyesuaikan alat yang digunakan. Jadi biasanya kalau kami menggunakan diffractometer sinar X dari teknik material ITS, itu zeronya sekitar min 0,049. Nah, pemisahnya ini harus titik kan. Nah, tapi di sini wavelength-nya ini pakai ini koma, jadi tadi nggak bisa diganti. Bisa diganti tapi nanti berubah lagi. Jadi mungkin diperhatikan yang bagian itu. 540,598 yang bagian ini. Jadi ini yang 0, lambda 1 sama lambda 2 menyesuaikan alatnya dari mana. Mungkin bisa ditanya ke operatornya. 544. Gini. Jadi sampai ini aja yang diganti. Tadi ini ya calculation. Habis itu data min-max sebenarnya bisa berubah sendiri nanti. Sama yang penting adalah 0, lambda 1, sama lambda 2. Ini adalah data dari teknik material metalurgi. Jadi XRD-nya mereka itu data 0, wavelength 1, sama wavelength 2-nya ini. Terus oke. Sebentar, saya mau ngecek. Nah, ini berubah jadi tanda koma yang seperti ini nggak bisa di-run nanti. Jadi harus pakai titik. Tapi karena ini mencontohkan cara membuat model, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya cara bikin model lagi, kalau dia itu pengen
Kalau pengen cepat itu bisa klik kanan di paste. Jadi kita ganti ke sebelahnya yang gambar atom-atom itu yang warna-warni hijau, merah, sama biru. Setelah histogram tadi, sebelahnya pokoknya itu. Terus di sini kan ada read face from input file. Jadi misal kita bikin satu-satu fasa dulu. Misal fasanya ada lebih dari 2 gitu ya, kan banyak. Nanti bikinnya daripada mana yang duluan, mungkin ada ABC fasa, terus kelamaan kalau misal bisa fasa B yang duluan atau A yang duluan, kita bisa bikin satu-satu. Jadi satu fasa disimpan, terus nanti pas beneran mau bikin model buat satu sampel, itu langsung read face from input file itu bisa. Karena kalau bikin satu-satu kan kelamaan. Bikin langsung 3 gitu. Terus habis itu atau read face from key file. Nah, kalau zip file juga sebenarnya enak lebih cepat, tapi kadang itu bikin error juga. Jadi memang paling enak adalah mengetik aja, karena tidak kerja 2 kali kalau salah. Jadi ini kita ganti nama fasanya. Yang tadi kan yang pertama yang paling dominan 83% itu zircon. Mungkin kalau di model yang dikasih itu pakai angka gitu ya. Jadi di sini untuk mempercepat kita pakai yang tulisan aja zircon. Terus ini tadi kan nomor space groupnya 141. Kita tinggal ngetik 141 terus enter. Itu langsung keluar space groupnya. Seperti ini. Nah, tapi itu tadi ini pascalnya pakai koma, jadinya nggak bisa. Kalau bisa pascalnya adalah angka biasa. Gitu. Terus ini lattice parameternya tadi itu kalau dari data chief sebentar. Ini yang pertama. Nah, oke. Ini ZR. Nulisnya kayak gini, ZR, terus cari yang ZR plus 4. Terus ini juga SI. Penulisan untuk yang name sama type ini kadang juga berpengaruh. Jadi mungkin nanti dicoba aja mana yang bisa gitu. Karena nggak semuanya sama untuk perlakuannya. Jadi mungkin kadang ada yang nggak nerima kalau ini dikasih plus 4. Gitu sih, menurut pengalaman. Kalau zircon, tadi posisinya itu X-nya 0, ini 0 semua, 75, terus ini diganti 0,75. (0,125). Terus yang SI 0,25. Nah, ini kan sudah kita tulis XYZ-nya. Jadi tadi
namanya ZRSI sama O, type-nya yang +4 terus O2 min. Nah, terus habis itu XYZ-nya kan ini ya sesuai dari yang data GIS tadi kita buka di Notepad, itu posisinya seperti ini. Nah, kan udah selesai ini. Belum ya? Ininya belum. Lattice parameternya. Sebentar. Lattice parameternya itu bisa dilihat juga di GIF-nya. Ini saya stop share dulu. Nah, ini lattice parameternya bisa dilihat di sini. Yang ABC. Biasanya kalau kita udah ngeklik space group-nya itu misal yang tadi 141 AMD yang nomornya 141 itu langsung keluar kalau dia itu tetragonal. Kalau tetragonal kan berarti A sama dengan B tidak sama dengan C. Jadi A sama B ini sama. Terus otomatis nanti kalau kita ngeklik A, B-nya otomatis ikut berubah. Terus sama ngetik yang C dan sudutnya 90. Gitu. Kita kembali ke retika. Nah, tadi kan sudah diisi X, Y, Z-nya segini. Terus ininya 6, nah ini A, B-nya otomatis berubah. Dan C-nya 5,9638. Gini. Sudah semua, jadi space group-nya udah diisi. Ini pastikan paste scale ini pakai ini ya, pakai titik. Tapi ini emang nggak bisa, jadi mohon maaf. Terus ini overall thermal 0, terus A, B, C, X, Y, Z. Nah, kalau udah selesai, klik kanan, dimanapun, pokoknya di bagian yang bawah, klik kanan, set all atom to full occupancy. Nah, dia itu bakal berubah di N-nya. N-nya tadi kan 1. Kalau udah klik kanan set all atom to full occupancy, dia berubah sesuai dengan okupansinya atau tempatnya masing-masing. Jadi ZR sama SI ini porsinya 0,125, kemudian O ini 0,5. Gitu. Jangan lupa untuk set all atom to full occupancy. Yang ini. Yang ini ya. Gitu. Ceritanya sampai sini ini untuk P1. Terus oke. Berarti disimpan sudah P1-nya. Ini tadi namanya zircon, kita ke P2. Lah P2 ini tadi namanya quartz kan. Quartz. Kita kasih judul quartz. Terus habis itu space group-nya kita lihat lagi. Nah, ini space group-nya dia trigonal. Kemudian simetri tabel numbernya 154. Parameter kisinya ini 491 sama 5,4. Terus habis itu XYZ-nya yang ini. Empat tiga enam ini yang ini 0,0469 kemudian 0,0 terus ini 0 dan yang ini 253122. Terus kita kembali ke retika. Tadi space group-nya 154 ya, 154, enter, langsung keluar.
ininya. Terus pay scale-nya berubah lagi. Ininya 4,91, 4,91. Ini 4,91 sama 5,4, terus atomnya tadi ada 2, Si sama O. Nah, ini kita bisa ini aja, add atom. Nah, terus habis itu kalau misalkan ini ngetiknya banyak, kita bisa copy kayak gini. Nanti diganti aja sampai muncul. Nah, ini copy, terus di sini paste. Kenapa nggak bisa? Oh, bisa. Belum tercopy ya? Nah, gini. Jadi biar nggak ngetik banyak. Sebentar. Atomnya Si sama Si. Ini Si. Si dan O. Jadi ini Si4+, kemudian O2-. Ininya X-nya 0,469. Empat. Ini 0, terus yang ini 253. Nah, udah dimasukin semua kan ini. Space group, kemudian A dan C, nama dan juga tipenya, terus kemudian kita masukin XYZ-nya sesuai dari chief, dan juga jangan lupa klik kanan set all atom to full occupancy. Nah, ini nanti dia multiple-nya juga berubah. Nah, udah ini. Jadi kita klik OK. Jadi udah tersimpan di bagian yang ini. Nah, sekali lagi ini nggak boleh pakai koma. Terus yang ini juga pakainya harusnya titik. Oke. Terus kalau sudah, ini kan phase-nya udah 2, 1, 2. Ini udah hampir selesai untuk bikin modelnya. Yang terakhir, kita ke ini, bagian histogram yang sampel. Yang sampel ini yang kayak pi gini, yang tambangnya sebelah merah, kuning, hijau tadi. Terus yang perlu diubah itu yang bagian ini, yang UVW. Dia instrumental peak shape. Ini pseudovoid Hau-Asim, yang bagian ini peak shape-nya. Yang pseudovoid Hau-Asim ya. Terus habis itu, karena tadi saya menggunakan alat dari teknik material ITS, maka ini U-nya adalah 0,012. Ini untuk awalan, nanti ini juga bakal di-refine. Kemudian 0,0
1, 2 tapi minus. Dan yang terakhir 0,021. Nah, 3 ini diganti. Ini juga pakainya 0,01. Udah sampai sini. Nah, kan ini udah fase 1. Fase 2-nya ini keep change, yes. Nah, fase 2-nya kita klik kanan aja, use phase 1. Jadi dia otomatis berubah menggunakan pengaturan dari fase yang pertama. Disimpan. Gitu. Jadi tadi kita dari awal membuat modelnya dari sini tadi. Sebentar ada yang lupa. Yang bagian general itu ada read data using format. Ini XY. Kebetulan ini tergantung datanya juga sih. Kalau kan kebetulan di sini pakai yang tadi data dari teknik material. Nah, itu extension yang dipakai adalah XY. Jadi ininya read data using formatnya XY. Jadi yang ditambah itu aja. Ini no file, no VUE file. Ini nanti bisa diganti sesuai nama sampelnya. Sudah selesai ini untuk pembuatan modelnya. Apakah ada pertanyaan untuk membuat model dari retika? Belum ada ya? Oh, ini. Enggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung run data. Tapi ini saya stop share dulu. Belum terlihat ya? Sebentar. Nah, apakah bisa melihat ini ya? Share screen dari retika. Jadi kan kemarin di itunya, kayaknya di email udah ada modelnya. Jadi ini saya langsung pakai bukan model yang tadi saya buat, tapi ini model yang ada di yang dikirim di email. Jadi dari model ini kita akan ngeran sebentar. Ini saya gede. Jadi ini saya sudah memanggil modelnya. Yang modelnya tadi tinggal file open. Nah, nanti dipilih model yang ini. Model asli, model zircon 9000688 sama quartza.inp. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Cancel. Sebentar. Jadi Windows-nya ini terlalu kecil.
karena ini nggak bisa dibesarkan, atau saya nggak tahu gimana cara membesarkan Windows-nya. Jadi yang kelihatan yang kecil ini, jadi nggak bisa lihat bawahnya. Kan tadi setelah ini ya, file open, filenya dibuka dari sini, yang gambar ini, tinggal dipanggil aja. Nanti bakal keluar yang model asli, model zircon, quartza.inp, yang ada INP-nya. Nah, itu dibuka. Nah, setelah dapat kan ini ya filenya bisa dibaca di bagian yang sini. Kemudian daripada nanti kan kita bakal ngeran dan kita otak-atik yang bagian dalamnya. Ya, kita file save as. Jadi data ini di save as. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Ini udah whole screen, tapi yang keluar bagian ini aja. Harusnya si retikanya ini bisa dibesarin ke bawah, tapi nggak bisa kayak tadi yang bisa sampai bawah. Apakah ada yang tahu? Kalau ini udah whole screen. Oke, kita lanjut dulu aja. Itu tadi cara menyimpannya. Jadi, ya mohon maaf ya. Nanti kan ada videonya, nanti kan bisa di-share videonya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa whole screen. Terima kasih. Jadi modelnya disimpan dulu biar nggak rusak. Tadi file save as, yang di sini file save as. Terus habis itu nanti ditambahin aja. Jadi kita simpan ulang aja file save as 2, terus save.
Udah disimpan ini yang kedua. Terus yang gambar ini bisa dilihat ya. Tadi yang kita kan bikin masukkan ini general option, terus habis itu histogram, kemudian paste. Nah, yang bagian histogram ini awalnya kan calculation, yang ini kebetulan dia ada di atas. Calculation ini diganti jadi data untuk runningnya. Jadi calculation, terus habis itu jadi data. Kita oke, selesai. Habis itu kita coba run. Ya, jadi ini refine ya. Refine itu yang gambar, ini yang gambar bagian ini yang gambar struktur yang ini diklik, nanti bakal keluar seperti ini. Jadi inputannya itu yang udah gak bisa lagi ke bawah. Mungkin ada yang mencoba dan kelihatan ininya. Ini saya coba stop share. Nah, kelihatan yang ini. Jadi yang gambar event tadi, ini dynamic plotting, update-nya di Ancentang. Di sini datanya dimasukin yang .xy. Sebentar. Ini ya. Ini dimasukin yang zhcl.xy. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, ini udah masukkan. Jadi tadi saya masukin tapi nggak lewat Zoom karena nggak bisa, nggak kelihatan datanya. Jadi yang pas gambar XRD ini kita masukin ininya, sampelnya masing-masing. Yang extensionnya XY ya, yang ini. Kursornya nggak mau jalan. Jadi yang ini extension XY, terus update-nya tadi centangnya dihilangin. Yang ini, terus dynamic plotting-nya dicentang. Tadi kita udah ganti jadi data ya. Jadi kita start step. Nah, sebentar. Nah, kelihatan ya, ini start step-nya. Data XRD-nya hilang lagi, sebentar.
Ini. Biar dia kelihatan dua-duanya. Tadi setelah dimasukkan yang ini ZHCL, terus dynamic plotting dicentang, kita akan start, terus kemudian ini step. Keluarlah ini data terukur sama data terhitungkan. Data terukur itu yang warna hitam. Jadi yang model ini yang warna merah. Tapi kan di sini perbedaan ketinggiannya sangat signifikan. Jadi kayak nggak kelihatan gitu. Untuk menaikkan mencocokkan menaik turunkan merah. Jadi calculation datanya, data yang terhitung, kan data dari model. Data dari model ini yang warna merah. Nah, kita ini yang data merah ini yang kita naik turunkan. Jadi data merah tadi yang input modelnya kita refine, kita haluskan supaya data kita ini cocok ke data kita gitu. Jadi yang merah yang dinaik turunkan. Langkah pertama itu kan dia terjadi ini kan perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian antara merah sama hitam. Sebenarnya bisa dihitung dibandingkan gitu, tapi kita langsung aja ke yang bagian sini, yang pay scale-nya. Nah, pas pay scale ini kan dia 0,01. Jadi ini kita turunkan menjadi lebih kecil, misal tambahi 20 di yang fase 1. Terus oke. Terus habis itu start step. Ini kan bergerak kan jadinya. Data kayak seolah-olah data hitam yang naik. Padahal sebenarnya ini adalah kita mengotak-atik modelnya agar supaya cocok dengan data kita. Jadi kayak gini, agak cocok ya. Nah, kalau udah mungkin kita coba lagi. Tapi karena udah nggak berubah, kita terima perubahannya dengan cara klik update, finish, terus update lagi. Nah, selanjutnya itu tadi kan fase 1. Udah kelihatan lumayan. Mungkin fase 2 kita coba ini 00. Oke. Kemudian start step. Semakin berkurang kan tadi ribuan, terus sekarang jadi ratusan. Gitu. Terus update, finish, update lagi. Jadi ketika kita ngeklik itu perubahannya kita terima. Terus kalau sudah selesai kita langsung kembali ke yang bagian histogram ini, kita refine satu-satu, mungkin bisa dicatat atau ya karena ini ada videonya jadi nggak apa-apa. Tadi setelah menurunkan yang fasa tadi ya, kita pakai yang ini, background. Jadi pemilihan background ini kan ada banyak, ada min 1 sampai 3 ya. Terus tadi yang seperti dijelaskan oleh Prof. Seminar kayaknya ada di rumusnya yang di PPT tadi, mungkin. Nah, menurut yang saya pelajari, kalau dia itu background-nya nggak terlalu miring, kan kalau tadi misal dia itu start data XRD-nya kayak dari tinggi terus turun gitu ya. Tapi kan ini ZHCL tadi dia lurus-lurus aja. Nah itu pakai background-nya yang 0, 1, 2 aja cukup. Mungkin kalau yang tadi startnya kayak miring, yang background-nya kelihatan banget, itu baru yang pakai B-1. Gitu. Jadi ini 012, terus oke, kita start step.
Semakin turun kan tadi 150, sekarang jadi 125. Sudah nggak gerak lagi. Kita update, finish, update. Selanjutnya setelah background, ini sampel displacement. Sampel displacement-nya kita centang, terus oke. Start, step. Turun jadi di bawah 100 kan ini. Jadi sekitar 87. Ini ke 49. Nah, gitu. Sudah nggak gerak lagi. Kalau sudah nggak gerak, sudah cukup, berarti update, finish, update. Setelah itu, udah background sama sampel displacement. Oke. Kita ke faces lagi. Jadi ini tadi kan pay scale-nya kita ganti menggunakan angka biasa. Jadi kita bikin angkanya aja 0,001 sama yang sama di phase 1 sama phase 2. Ini kita centang, kita refine pay scale-nya. Phase 1 dulu ya. Oke, terus start step. Nah, dia turun jadi di bawah 40. Tadi 44 gitu ya. Tapi masih 20-an. Udah nggak gerak lagi, berarti update, finish update. Pay scale-nya berubah, kita ke pay scale 2. Sebenarnya ini preferensi sih kalau untuk ngeklik yang mana yang mau duluan. Tergantung sampelnya juga. Kebetulan kalau saya biasanya nge-refine untuk yang sampel 2 fasa itu kayak gini. Jadi pay scale-nya saya selesaikan dulu. Pay scale di fase 1, pay scale di fase 2. Terus nanti ke parameter fase 1, parameter fase 2. Parameter kisi maksudnya yang ini. Nah, tapi kalau mungkin ada yang nge-refine dengan langkah-langkah yang berbeda dan mendapatkan hasil yang lebih baik, itu nggak apa-apa. Sesuai sampelnya masing-masing aja. Ini pay scale 2, saya klik terus start step. Turunnya nggak terlalu signifikan. Ini tadi tetap 22 ya. Update, finish, update. Selesai di pay scale 1 sama pay scale 2-nya berubah, kembali ke P1. Biasanya habis pay scale saya ngeklik yang ini, lattice parameter. Lattice parameter kan karena tetragonal ada 2 ya, jadi A sama C. Jadi ini saya klik A, terus oke, jadi A dulu. Terus start, step. Lumayan, jadi dia turun jadi, nah, 18. Masih gerak dikit, lumayan. Ini sampai 30. Oke, sampai 14 cycle sudah enggak itu lagi, kita update, finish update. Setelah A, kita centang yang C. Terus oke. Start lagi, step. Terus selesai fase 1, kita ke fase 2. Sama juga bagian lattice parameternya A dan C. Jadi A-nya diklik, terus start step. Nggak banyak berubah. Jadi kita akhiri saja. Update, finish, update. Terus ke fase berikutnya, tapi yang C. Nggak banyak ya, tidak banyak berubah, berarti update, finish, update. Nah, selesai. Untuk yang fase, jadi ini nge-refine fase. Ini kita sampai jam 11.30 ya. Ini mungkin saya tunjukkan urutan nge-refine-nya sampai jam 11.25-an. Nanti saya share yang dia beneran datanya bisa di-refine dengan bagus. Gitu. Jadi ini sampai fase oke. Habis itu kita ke sampel. Nah, yang sampel ini biasanya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kalau kita nge-refine U, terus kemudian GAM0 dan juga asimetri,
ini juga tergantung sampelnya juga. Jadi kan U ini berhubungan dengan lebar puncak. Jadi tadi kita belum refine U, jadi lebarnya belum di-refine, makanya curve-nya masih tinggi. Terus kalau GAM0 ini berhubungan sama ekornya. Jadi ekor data difraksi itu kan yang mau naik Gaussian, terus Lorentzian-nya. Yang bagian ekor itu yang bagian GAM0-nya. Jadi U sama GAM0 kebanyakan memang dicentang, tapi datanya, angkanya nggak boleh lebih dari 1, dan nggak boleh min. Jadi dia berkisar 0 sampai 0,90-an gitu, mungkin sekitar itu. Terus kemudian beberapa data kalau diklik asimetri juga tidak bagus, jadi biasanya jelek gitu. Terus kemudian kalau yang PO HKL juga bergantung pada sampelnya juga. Kebetulan ini kan 2 fasa, jadi HKL-nya mungkin HKL fasa 1 yang paling tinggi, biasanya saya gitu. Jadi kita coba dulu, kita klik yang U. Kemudian start step. Nah, ini juga nggak banyak berubah. Oh ya, ini juga bisa di zoom ya, untuk melihat pergerakannya. Terus ini bisa unzoom. Terus update, finish, update. Biasanya U, ini kan nilainya masih sangat kecil ya, 0,0521. Kemudian, jadi U yang fase kedua. Sekali lagi ini preferensi, jadi bisa sampel lain bisa diperlakukan dengan hal yang berbeda. Nah ini kan nggak terlalu banyak, lumayan. Tapi dia seperti nggak stabil, tapi nggak apa, kita terima aja perubahannya. Nah ini masih 0,3, ini 7. Kan ini nggak boleh 7. Centangnya kita itu, terus kita kembalikan ke angka sebelumnya. Nah, ini malah jadinya lebih kecil karena kita ubah ke angka yang sebelumnya. Jadi update, finish, update. Terus kemudian kita GAM0. Ya, kita ambil aja kalau 10. Kemudian GAM0 dari fase kedua. Nah, ini kan nggak stabil. Maka turun. Sampai 10, terus update, finish, update. Kita lihat apakah ada yang berubah. Masih oke. Ini masih di bawah 1, jadi aman. Terus oke. Ini kan masih 10. Nah, alternatif lain yang bisa diklik itu ada ini, overall thermal bagian base. Kalau kita klik mungkin dia tidak banyak memberikan perubahan biasanya, tapi beberapa sampel ada yang ini overall thermal, atau kita klik yang B, yang bagian ini, tapi satu-satu yang di sini. Ini efek thermalnya. Terus kemudian yang di sini tadi asimetri atau POHKL-nya. Kita coba klik yang asimetri. Karena ini nilainya jadi tambah naik, nggak usah diupdate. Kemudian ini centangnya dihilangin. Karena kalau dia semakin naik, biasanya ini nilainya tidak memenuhi syarat, atau dia lebih dari 1 atau enggak minus. Gitu. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa centang yang ini POHKL. POHKL kita tentukan HKL mana yang mau dipakai, kita bisa pakai di bagian yang atas. Sebentar.
Ini saya turunin biar dia masuk. Nah, information view output. Information view output ini di bagian bawah sendiri. Nah, ini ada data dari HKL fase 1 dan juga fase 2. Biasanya kita ambil yang fase 1 dan yang paling tinggi. Fase 1 itu berarti yang paling ini ya. Yang paling atas. Nah, ini. Ini kode, kemudian HKL. HKL-nya berarti 011 ya. Difference-nya yang paling beda. Terus ini 011 kita ubah di sini. Ini kita coba. Terus ini PO value-nya dicentang, terus oke. Nah, ini langsung turun sangat drastis ke 3,35. Nah, sebenarnya dari sini aja udah cukup stop juga bisa, karena ini udah selesai di sudah memenuhi syarat di 3,335, kemudian RP-RWP-nya di bawah 20. Jadi yang diterima itu nilainya adalah yang ini GOV C kuadrat ini di bawah 4, RWP di bawah 20, RP di bawah 20, kemudian ada yang namanya AirBrag. AirBrag-nya itu bisa dibuka di sini, view output. Nah, yang view output terus bagian bawah sendiri. Ini masih tinggi. Kalau di sini nggak kelihatan. Jadi, sebentar, stop share. Nah, ini ada di RevBrag-nya 17,27. Terus habis itu ini 12,91, ini masih belum diterima ya, meskipun tadi C-nya di bawah 4, terus RPRWP-nya di bawah 20, ini masih belum diterima. Terus nanti kita refine lagi hingga dapat nilai yang bagus. Ini harus di bawah 5 menurut beberapa sumber. Dan data output yang bisa digunakan itu yang ini dari sini. Yang di bawah correlation, di atas correlation matrix, ini ada molar percentage, terus habis itu wake percentage, dan di sini ini GOV-nya, ini RP, RWP, dan R eksperimennya. Gitu. Jadi data-data yang bisa dipakai itu yang ini. Yang saya tandain hitam. Terus biasanya kalau dipublikasi, ditampilkannya itu yang mungkin RP, RWP, sama RBRAG, yang tadi itu di RevBrag, kemudian GOF. Dan kalau misal fasenya ada 2, mungkin kita bisa membandingkan molar percentage sama wake percentage. Biasanya kalau saya pakai yang wake percentage. Gitu. Jadi nanti mungkin ini bakal berhubungan dengan sifat-sifat fisis lainnya, mungkin sifat listrik atau sifat magnetik lainnya. Gitu. Untuk yang komposisi fasanya. Kemudian parameter kisinya bisa dilihat di sini. Agak ke atas. Karena ini ada 2 fase, jadi fase yang kedua itu yang di sini. Jadi fase 2 dulu, karena dia urut 1, 2, makanya dari bawah ke atas. Nah, ini sel parameternya yang ini. Yang ini yang dipakai nanti. Terus, habis itu ini kan, saya kurang tahu yang tengah ini apa, tapi yang belakang ini adalah errornya. Jadi, 4,917
plus minus 1 atau plus minus 2. Jadi ini kan 3 angka di belakang koma, 19 bisa dibulatkan jadi 0,02. Jadi mungkin apa ya? Nah, ini kalau bisa diketikkan di mungkin di tabelnya nanti 4,917 atau 918 ya, 49177 kan bisa dibulatkan jadi 8 dan ini errornya 2. Jadi ini kayak penulisan angka penting aja. Tapi biasanya memang 4 angka sih, karena ini tadi nge-review-nya kan belum bagus. 3 atau 4, kalau memang 3 terus maka 3 aja. Kalau 4 ya 4 semua. Berarti kalau 4 semua ini errornya mencapai 20 atau kita tulis 19. Gitu. Ini untuk P1, P2, kalau P1-nya ada di sini. Ini P1-nya. Sama penulisannya kayak tadi berarti 6,038 ini errornya 5. Berarti 6,6 gini. Sudah. Kira-kira seperti itu. Karena ini sudah di-record, mungkin nanti ada bisa dibagikan. Karena ini sudah jam 11.28, apakah ada pertanyaan sampai sini? Karena waktunya terbatas, mungkin nanti pertanyaannya bisa lewat Bu Retno atau ini ya, atau datang langsung ke ITS mungkin yang ada di sekitar Surabaya. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Gak ada ya? Karena ini sudah jam 11.29, mungkin kayaknya mau penutupan. Bisa bergabung ke main room untuk penutupannya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa lewat panitia atau tadi Bu Retno. Terus kemudian nanti ininya juga mungkin bakal dibagikan yang recordingnya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kembali ke main room. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.